Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin kami dari kelompok 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Sari Sukawati MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh media sosial TikTok terhadap perubahan dalam gaya hidup Gen Z di daerah Kota Cimahi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Aripian. Dan saya di sini tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Kang Azka Aufara Fikri Rahman, selanjutnya ada Kang Pahlana, selanjutnya ada Kang Hairul. Nah, baik, langsung saja ke pembahasan utama yang akan dibahas, yaitu tentang pengertian yang akan disampaikan oleh Kang Pahlana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di era digital ini, perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara manusia berinteraksi, mendapatkan informasi, dan mengekspresikan diri. Media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi Gen Z. TikTok sebagai platform berbagi video pendek tidak hanya menjadi sarana hiburan saja, tetapi juga alat pembentukan gaya hidup. Di Kota Cimahi ini, fenomena ini menciptakan dinamika sosial baru, terutama terkait pola konsumsi, komunikasi, serta ekspresi diri. Meskipun terdapat manfaat dari TikTok seperti akses informasi dan inspirasi, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif seperti stres dan rasa tidak aman. Penelitian ini penting untuk meninjau sejauh mana TikTok mempengaruhi konstruksi identitas dan nilai-nilai sosial di Gen Z di Kota Cimahi ini. Baik, terima kasih Kang Pahlana yang sudah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Kang Azka yang akan membahas tujuan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa memaparkan tentang tujuan penelitian. Nah, pada bagian ini saya akan membahas secara lebih mendalam mengenai tujuan penelitian yang kami lakukan ini. Nah, pada penelitian ini berangkat dari fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan remaja masa kini, yaitu penggunaan TikTok yang semakin masif di kalangan generasi Z. Aplikasi ini tidak hanya menjadi media hiburan, akan tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan diri, mengikuti tren, dan bahkan membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang. Nah, oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk menganalisis sejauh mana penggunaan TikTok ini memberikan dampak terhadap gaya hidup Gen Z di Kota Cimahi. Nah, kami ingin mengetahui nih bagaimana TikTok memengaruhi kebiasaan sehari-hari mereka, mulai dari pola konsumsi, cara berpakaian, cara berinteraksi sosial, dan hingga cara melihat diri mereka sendiri. Nah, tujuan selanjutnya ialah kami ingin mengidentifikasi aspek psikologis yang muncul sebagai dampak dari penggunaan TikTok. Nah, di sini kami mengambil 3 isu utama. Yang pertama yaitu stres, yang mana ini mungkin timbul karena tekanan untuk selalu ingin tampil menarik di media sosial. Lalu yang kedua ialah perasaan tidak aman atau bisa disebut dengan insecure karena membandingkan dirinya dengan konten orang lain. Nah, lalu yang ketiga ialah fenomena FOMO atau fear of missing out, yang mana ini ialah ketakutan tertinggal atau informasi yang sedang viral pada saat ini. Nah, kami juga ingin menggali lebih dalam terkait hubungan antara FOMO dengan gaya hidup hedonistik, yang mana kerap muncul di media sosial TikTok. Dan banyak remaja cenderung mengikuti tren ini hanya karena takut tertinggal, tanpa mempertimbangkan apakah tren tersebut sesuai dengan kebutuhannya
atau nilai-nilai pribadi mereka. Maka dalam konteks ini kami tertarik melihat bagaimana fear of missing out ini bisa mendorong perilaku konsumtif dan membentuk standar hidup yang tidak realistis. Nah, dengan merumuskan tujuan-tujuan ini, harapannya penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang pengaruh TikTok secara umum, akan tetapi juga dapat membantu memberikan manfaat dan juga masukan bagi orang tua, guru, dan pembuat kebijakan agar bisa menyusun nih strategi literasi digital dan kesehatan mental yang lebih tepat bagi remaja selanjutnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Kang Acka yang sudah menyampaikan pembahasan mengenai tujuan. Baik, selanjutnya akan dilanjut metode yang akan dijelaskan oleh Kang Hairul. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kang Rizky yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan metode apa sih yang digunakan dalam kajian artikel yang telah kita buat. Jadi di sini kita menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode deskripsi bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Terus yang ada juga sampel atau objek yang kita analisis, yaitu dari untuk sampelnya kita remaja gadget yang tinggal di kota Cimahi. Terus ada juga sampelnya remaja yang aktif menggunakan TikTok, dipilih secara acak atau berdasarkan kriteria penggunaan aktif media sosial TikTok. Terus teknik pengumpulan data yang kita bikin yaitu ada instrumen penelitian menggunakan angket yang terdiri dari 10 pertanyaan tertutup dan terbuka. Terus ada juga teknik analisis data yang kami gunakan, yaitu kuantitatif sederhana dengan penyajian hasil dalam bentuk persentase. Terus ada juga validasi data. Jadi validasi dijaga dengan menyusun instrumen berdasarkan landasan teori yang relevan. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Kang Rizky. Silakan Kang Rizky. Baik, terima kasih kepada Kang Hairul yang sudah menjelaskan atau memaparkan dari metode yang telah digunakan dari hasil observasi kita. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan mengenai dari hasil dan pembahasan yang dimana akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perubahan besar dalam pola perilaku telah membawa kemajuan teknologi digital, terutama di kalangan remaja atau gadget. Pengguna media sosial sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, mencari hiburan, dan membentuk sebuah identitas, dan bahkan untuk mendapatkan sebuah informasi dari salah satu dampak yang paling mencolok dari kemajuan ini, yang dimana aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok ini merupakan salah satu media sosial yang sedang berkembang pesat, yang telah menarik jutaan dari pengguna gitu ya, dari berbagai demografi, terutama di kalangan Gen Z. Hal ini terkenal dengan sangat fleksibel dengan teknologi yang baru. TikTok juga telah membuat platform internet yang sangat menarik, yang dimana diantaranya memunculkan sebuah berbagai pertanyaan mengenai dampak dari penggunaan TikTok ini, di mana TikTok juga terhadap aspek psikologis dan sosial bagi remaja. Oleh karena itu, kita mengambil sebuah penelitian ini yang dimana untuk melakukan atau mengidentifikasi sejauh mana TikTok berpengaruh terhadap kehidupan remaja, terutama dalam kenyamanan dan pengaruh terhadap emosi dan pembentukan identitas diri seperti gaya berpakaian atau mengikuti tren yang diikutinya. Nah, selanjutnya temuan menunjukkan bahwa sebagian besar yang menganggap bahwa TikTok itu memberikan sebuah pengaruh yang signifikan, yang dimana terhadap kehidupan mereka atau kehidupan di kalangan remaja sekarang. Nah, sebanyak
jumlah 76% orang yang menjawab dan mengatakan bahwa TikTok itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menunjukkan bahwa TikTok bukan hanya aplikasi atau sebuah hiburan aja gitu ya, tapi merupakan bagian penting dari kehidupan remaja. Hal ini juga berpengaruh dan bisa hadir dalam sebuah berbagai aspek seperti waktu, sebagai waktu yang dihabiskan untuk menonton video tersebut, dan perubahan gaya hidup hingga cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang lainnya. Selain itu juga ada 84% orang yang menjawab dan mengatakan mereka merasa nyaman dengan konten yang dibuat oleh TikTok, yang dimana hal ini mempunyai sebuah kesesuaian antara konten yang dikonsumsi dan menjadi jenis hiburan yang dianggap ringan dan menyenangkan merupakan sebuah definisi dari kenyamanan itu sendiri. Selanjutnya ada 70% responden yang dimana hal ini mengakui bahwa mereka mendapatkan dampak positif dari berbagai penggunaan TikTok, yang dimana dampak yang dimaksud itu mencakup sebuah motivasi, informasi, edukatif, inspirasi, kreatif, atau bahkan mood yang lebih baik. Selanjutnya menunjukkan 61% orang yang menjawab dan mengaku pernah merasa stres karena terlalu lama mengakses aplikasi TikTok tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna TikTok ini yang terlalu berlebihan dan menyebabkan tekanan mental, kelelahan digital, hingga penundaan tugas, yakni serta memiliki perasaan bersalah setelah menyadari bahwa waktu yang banyak terbuang. Baik, selanjutnya ada 80% responden yang mengatakan juga bahwa tren-tren yang muncul di TikTok ini mempengaruhi sebuah fashion yang mereka ikuti, yang dimana TikTok memiliki sebuah fashion viral gitu ya, yang menyebar dengan cepat dan menjadi sebuah inspirasi bagi penggunaan pakaian atau berbelanja di aplikasi tersebut. Dan fenomena ini juga dapat dianggap sebagai jenis dinamika sosial dan budaya baru di mana media sosial memainkan peran penting dalam menentukan sebuah gaya hidup dan sebuah identitas individu. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan ada pembacaan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kang Pahlana. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan yang terakhir, dapat kita simpulkan penggunaan media sosial TikTok oleh remaja Gen Z di kota Cimahi menunjukkan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan mereka, baik dari segi gaya hidup maupun kondisi psikologis dan sosial. TikTok dengan algoritma yang kuat dan konten visual yang cepat serta menarik tidak hanya berfungsi sebagai sumber hiburan, tetapi juga membentuk cara berpikir, pola konsumsi, dan identitas diri remaja saat ini. Dari perspektif psikologis, intensitas penggunaan TikTok yang tinggi berkontribusi pada meningkatnya perasaan stres, ketidakamanan, dan tekanan emosional akibat fenomena fear of missing out atau FOMO. Remaja merasa terdorong untuk selalu mengikuti tren dan membandingkan diri dengan orang lain, yang pada akhirnya dapat menurunkan rasa percaya diri, harga diri mereka. Banyak di antara mereka juga mengalami kelelahan digital akibat terlalu lama terpapar konten. Secara sosial, keterikatan
yang kuat terhadap dunia digital menyebabkan penurunan interaksi sosial langsung. Remaja cenderung menarik diri dari lingkungan sekitar dan menunjukkan sikap apatis terhadap kehidupan sosial yang nyata. Kemampuan untuk bersosialisasi secara tatap muka dan kepekaan terhadap lingkungan juga menurun. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada validasi sosial dan dunia maya, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hedonisme dan FOMO saling memperkuat dalam membentuk pola konsumtif, gaya hidup instan, dan keterikatan emosional yang tinggi terhadap media sosial. TikTok menjadi ekosistem digital yang mendorong pencarian kesenangan sesaat dan membentuk standar sosial seringkali tidak realistis. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak-pihak, terutama keluarga, sekolah, dan institusi sosial, untuk memberikan edukasi mengenai literasi digital dan kesehatan mental. Pemanfaatan media sosial harus diarahkan agar tidak hanya berfungsi sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk pembelajaran, ekspresi diri yang sehat, dan koneksi sosial yang positif. Baik, terima kasih kepada Kang Pahlana yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, termasuk kepada Ibu dosen pengampu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.